Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurdi Akram dengan NIM 2302055010006. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika dengan jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang pernah saya pelajari ke dalam bentuk mind mapping. Yang pertama adalah konsep dasar telekomunikasi. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi. Sistem adalah kesatuan terdiri dari input, proses, dan output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Diagram sistem telekomunikasi. Yang pertama ada sumber informasi. Bagian-bagiannya adalah teks, simbol, audio, foto, dan video. Kedua, input transducer adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi menjadi energi lain. 3. Transmitter. Transmitter adalah mengelola sinyal elektrik agar dapat ditransmisikan ke tempat tujuan, atau bisa disebut receiver atau penerima. Keempat, channel dan noise. Channel adalah salah satu media yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. 5. Receiver. Berfungsi untuk menyusun sinyal yang diterima. 6. Output transducer. Adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi menjadi energi lain. 7. Destination. Adalah tempat terakhir sinyal yang dikirim dari sumber informasi. Sinyal yang diterima sudah seperti sinyal awal yang dikirim dari sumber informasi. Materi yang kedua ada alokasi frekuensi dan mekanisme rambatan gelombang radio. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang per getaran listrik yang dihasilkan setiap detiknya. Frekuensi memiliki alokasi frekuensi, yaitu ada 10-300 kHz. 10-300 kHz memiliki beberapa macam jenis, yaitu yang pertama very low 10-30 kHz, 2 low 30-300 kHz. Alokasi yang kedua ada 300 kHz sampai 300 MHz. 300 kHz sampai 300 MHz memiliki 3 jenis, yaitu 1. Medium 300 sampai 3000 kHz, 2. High 3 sampai 30 MHz, 3. Very high 30 sampai 300 MHz. Alokasi yang ketiga ada 300 MHz sampai 300 GHz. 300 MHz sampai 300 GHz memiliki 3 jenis, yaitu 1. Ultra high 300 sampai 3000 MHz, 2. Super high 3 sampai 30 GHz, 3. Extra high 30 sampai 300 GHz. Komunikasi audio. Komunikasi audio adalah mengirimkan informasi dari sumber ke tujuan, dapat berjauhan letaknya dengan memanfaatkan media udara sebagai saluran transmisi. Mekanisme perambatan komunikasi audio. 1. Ada ground wave. Disebut sebagai gelombang permukaan yang perambatannya terjadi melalui permukaan bumi. 2. Space wave. Pada frekuensi di atas 30 MHz akan mengalami rendaman yang besar sekali sehingga jarak capaiannya hanya ratusan meter. 3. Skywave. Perambatan gelombang radio yang pantulannya kembali ke bumi dari ionosfer, lapisan atmosfer bagian atas yang memuat listrik. Hertz. Hertz diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz untuk menghargai jasanya. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Materi yang ketiga adalah modulasi analog dan digital. Modulasi analog. Modulasi analog adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal yang ada pada kontinu pada interval waktu yang didiskusikan. Jenis-jenis modulasi analog. Yang pertama
ada modulasi amplitudo atau AM. Modulasi AM adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa dengan sedemikian rupa, sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal di informasi. Kedua, frequency modification atau FM. Modulasi FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa, sehingga frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan gelombang sinyal informasi. Ketiga, phase modulation atau PM. Modulasi PM adalah perubahan sudut fasa Carrier sedemikian rupa sehingga perubahannya sesuai dengan perubahan amplitudo data atau informasi analog yang di bawahnya. Modulasi digital. Modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal Carrier. Jenis-jenis modulasi digital ada 3, yaitu yang pertama amplitudo shift keying atau ASK. ASK adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Simbol biner direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang tergantung ada atau tidaknya sinyal digital. Yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam simbol modulasi FSK, simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Yang ketiga, phase shift keying atau PSK merupakan bentuk modulasi yang proses permodulasian menggunakan cara pergeseran fasa atau phase. Pada sistem modulasi PSK, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Materi yang keempat adalah teknik komunikasi digital. Teknik komunikasi digital memiliki konsep dasar, yaitu yang pertama, sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi data dalam bentuk diskrit atau berhingga. Ini berbeda dari sinyal analog yang kontinu. Sinyal digital menggunakan kumpulan nilai diskrit seperti 0 dan 1. 2. Modulasi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal digital ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi, seperti gelombang elektromagnetik. Ini mencakup konversi sinyal digital menjadi sinyal analog atau varian modulasi lainnya. 3. Transmisi digital. Ini melibatkan pengiriman data dalam bentuk digital dari satu titik ke titik lain, melalui media transmisi seperti kabel, serep optik, atau gelombang radio. Protokol dan teknik transmisi digital digunakan untuk mengirim data dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi. Teknik komunikasi digital juga memiliki beberapa media. Yang pertama, media kabel. Media kabel terdiri dari kabel tembaga, serat optik, dan kabel listrik. Kedua, media nirkabel. Media nirkabel terdiri dari satelit, Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, inframerah, dan NFC atau Near Field Communication. Teknik komunikasi digital juga memiliki beberapa perangkat. Yang pertama adalah modem atau modulator-demodulator. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk mentransmisi dan mengubah kembali menjadi sinyal digital saat diterima. Modem digunakan dalam komunikasi melalui jaringan telepon dan internet, baik melalui kabel maupun nirkabel. Kedua, router. Router adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data dalam jaringan. Ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan meneruskan paket data antara jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Teknik komunikasi digital juga memiliki beberapa tantangan, yaitu dalam segi keamanan dan privasi. Keamanan data dan privasi menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan ancaman cyber. Peretas dan penjahat cyber terus mencari cara untuk mencuri data pribadi dan informasi penting. Memastikan keamanan data dan privasi pengguna adalah salah satu tantangan utama.
Kedua, kecepatan dan kapasitas. Dengan pertumbuhan konten digital, terutama video dan streaming, jaringan harus mampu menyediakan kecepatan tinggi dan kapasitas yang cukup untuk mengatasi permintaan pengguna. Teknologi seperti 5G telah dikembangkan untuk membatasi beberapa tantangan ini. Materi yang kelima adalah pemancar dan penerima radio. Pemancar radio. Jenis-jenis pemancar radio terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pemancar AM atau amplitudo modulasi. Pemancar AM mengirimkan sinyal radio dengan mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan informasi yang akan ditransmisikan. Kedua, pemancar FM. Pemancar FM mengirimkan sinyal radio dengan mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan informasi yang akan ditransmisikan. 3. Pemancar TV. Pemancar TV digunakan untuk mentransmisikan sinyal televisi ke televisi pertama. 4. Pemancar mikrofon nirkabel. Pemancar mikrofon nirkabel digunakan dalam pertunjukan langsung dan acara panggung untuk mengirimkan suara dari mikrofon ke penerima audio tanpa kabel. 5. Pemancar satelit. Pemancar satelit digunakan untuk mengirimkan sinyal ke satelit komunikasi yang kemudian mengirimkannya kembali ke bumi. Mereka digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti komunikasi satelit televisi. Fungsi pemancar radio. Fungsi pemancar radio ada 3. Yang pertama, menghasilkan gelombang radio. Fungsi utama pemancar adalah menghasilkan gelombang radio elektromagnetik yang mengangkut informasi yang ada ditransmisikan, seperti suara atau data. 2. Modulasi sinyal. Pemancar memodulasi sinyal dasar seperti gelombang pembawa dengan informasi yang akan dikirimkan. 3. Penguatan sinyal. Pemancar juga memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal agar dapat mencapai jarak yang cukup dan mencakup wilayah penerima yang diinginkan. Komponen-komponen pemancar radio. Komponen-komponen pemancar radio ada 6, yaitu pertama, isolator. Isolator adalah komponen yang menghasilkan gelombang pembawa yang seringkali beroperasi pada frekuensi yang sangat stabil. 2. Modulator. Modulator adalah komponen yang memodulasi gelombang pembawa dengan informasi yang ditransmisikan, baik melalui modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi. 3. Penguat daya. Penguat daya diperlukan untuk memperkuat sinyal dalam dikirimkan melalui antena. 4. Antena. Antena adalah komponen yang memancarkan gelombang radio ke udara agar dapat diterima oleh penerima. 5. Sumber daya. Sumber daya adalah pemancar memerlukan sumber daya, seperti listrik atau baterai, untuk beroperasi. 6. Kontrol dan pemantauan. Pemancar dilengkapi dengan sistem pengendalian dan pemantauan untuk mengatur frekuensi, daya, dan fungsi-fungsi lainnya. Penerima radio. Penerima radio memiliki beberapa jenis. Yang pertama, penerima AM. Penerima AM digunakan untuk menerima sinyal radio yang telah dimodulasi dalam bentuk amplitudo. 2. Penerima FM. Penerima FM digunakan untuk menerima sinyal radio yang telah dimodulasi dalam bentuk frekuensi. 3. Penerima shortwave. Penerima shortwave dirancang untuk menerima gelombang radio pendek dan digunakan untuk mendengarkan siaran radio internasional, komunikasi maritim, dan lainnya. 4. Penerima TV. Penerima TV digunakan untuk menerima siaran televisi dalam format dialog atau digital. 5. Penerima satelit. Penerima satelit digunakan untuk menerima siaran satelit televisi dan radio. 6. Penerima mikrofon nirkabel. Penerima mikrofon nirkabel digunakan untuk menerima sinyal audio dari pemancar mikrofon nirkabel dalam pertunjukan langsung antara acara panggung. Penerima radio memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengambil sinyal radio. Fungsi utama penerima radio adalah mengambil sinyal radio yang dikirimkan oleh pemancar radio. 2. Demodulasi sinyal. Penerima radio dedemodulasi sinyal yang telah dimodulasi, baik AM atau FM, untuk mengambil informasi yang terkandung di dalamnya. 3. Pengolahan sinyal. Penerima dapat mengolah sinyal untuk menghilangkan noise, mengatur volume, atau mengubah frekuensi untuk mendengarkan berbagai stasiun. 4. Output audio. Fungsi utama penerima radio adalah mengubah sinyal menjadi output audio yang dapat didengar oleh pendengar melalui speaker atau handphone. 5. Tuning. Penerima radio memungkinkan pengguna untuk menyetel frekuensi atau saluran untuk mendengarkan berbagai stasiun atau siaran. 5. Memiliki beberapa komponen. Yang pertama, antena. Antena digunakan untuk menangkap gelombang radio dari udara dan mengirimkannya ke penerima. 2. Tuner.
Tuner adalah komponen yang digunakan untuk menyetel frekuensi atau saluran yang diterima. 3. Demodulator. Demodulator mengubah sinyal modulasi AM atau FM kembali ke bentuk aslinya, sehingga informasi dapat diekstrak. 4. Penguat audio. Penguat audio digunakan untuk memperkuat sinyal audio sebelum diteruskan ke speaker atau headphone. Modulasi. Modulasi memiliki beberapa definisi, yaitu definisi modulasi adalah proses di mana sinyal informasi, atau biasanya sinyal analog atau digital, digunakan untuk memodifikasi sinyal pembawa sehingga informasi tersebut dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi, seperti gelombang radio atau kabel, dari pemancar ke penerima. Modulasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, amplitudo modulasi atau AM. Dalam AM, amplitudo gelombang pembawa diubah sesuai dengan variabel sinyal informasi. 2. Frekuensi modulasi atau FM. Dalam FM, frekuensi gelombang di bawah diubah sesuai dengan variabel sinyal informasi. 3. Modulasi gelombang pulse atau PWM. PWM digunakan dalam komunikasi digital dan kontrol motor. 4. Modulasi amplitudo delta atau ADP-CM. ADP-CM digunakan dalam komunikasi suara digital seperti telepon digital. Tujuan modulasi adalah yang pertama, transmisi jarak jauh. Modulasi menginginkan transmisi sinyal informasi melalui jarak jauh. 2. Reproduksi suara dan data. Tujuan utama dalam modulasi audio adalah memproduksi suara dengan kualitas yang baik pada penerima. 3. Transmisi data digital. Modulasi juga digunakan dalam transmisi data digital. Ini memungkinkan daya digital, misalnya dalam komunikasi internet, untuk diubah ke dalam sinyal analog dan dikirimkan melalui jaringan fisik seperti kabel atau gelombang radio. 4. Pengiriman sinyal dan kontrol. Dalam banyak aplikasi, modulasi digunakan untuk mengirimkan sinyal dan kontrol, seperti dalam remote control, komunikasi nirkabel atau perangkat, dan aplikasi GPS. Frekuensi dan gelombang. Pengertian frekuensi. Frekuensi adalah ukuran banyaknya oscillasi yang terjadi dalam 1 detik pada gelombang atau getaran. Band frekuensi radio adalah kumpulan rentang frekuensi yang digunakan untuk berbagai layanan komunikasi nirkabel, seperti siaran radio, siaran televisi, komunikasi seluler, dan lainnya. Propagasi gelombang radio adalah penyebaran gelombang radio atau sinyal elektromagnetik melalui berbagai media atau lingkungan. Propagasi gelombang radio melibatkan interaksi sinyal dengan elemen-elemen lingkungan seperti bangunan, tanah, atmosfer, dan lainnya. Materi ke-6 adalah jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagi sumber daya, informasi, dan layanan. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah infrastruktur yang terdiri dari perangkat keras seperti komputer, router, dan kabel, dan perangkat lunak seperti protokol dan sistem operasi, yang memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk terhubung satu sama lain, berbagi sumber daya seperti printer dan file, dan berkomunikasi dengan efisien. Manfaat jaringan komputer adalah berbagi sumber daya, kemudahan komunikasi, akses data terpusat, skalabilitas, keamanan informasi, manajemen sentral, kolaborasi, efisiensi operasional, akses jarak jauh, dan kemampuan penyediaan layanan. Topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama topologi bintang. Topologi bintang adalah setiap perangkat terhubung langsung ke pusat atau switch. 2. Topologi bus. Topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal atau bus yang berfungsi sebagai saluran komunikasi. 3. Topologi lingkaran atau ring. Topologi lingkaran atau ring adalah setiap perangkat terhubung ke dua perangkat tetangga dan membentuk lingkaran tertutup. 4. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. 5. Topologi hibrida. Topologi hibrida adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar. Misalnya topologi bintang dan topologi bus digabungkan. Perangkat jaringan. Penjelasan singkat tentang perangkat jaringan yang umum digunakan. 1. Router. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer dan digunakan untuk mengarahkan paket data antara jaringan-jaringan tersebut. 2. Switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengarahkan lalu lintas data sesuai dengan alamat MAC atau Media Access Control.
3. Hub. Hub adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dengan membuat salinan data dari satu perangkat dan mengirimkannya di semua perangkat lain dalam jaringan. 4. Gateway. Gateway adalah perangkat atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara dua jaringan yang menggunakan protokol yang berbeda atau memiliki arsitektur yang berbeda. 5. Modem. Modem adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat lainnya menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jaringan seluler, telepon, atau kabel untuk mengakses internet atau jaringan lainnya. Media transmisi. Berikut penjelasan singkat tentang berbagai jenis media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. 1. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah media transmisi yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Jenis kabel tembaga yang umum digunakan termasuk kabel UTP untuk jaringan Ethernet, kabel koaksial, dan kabel telepon. 2. Serat optik. Serat optik adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. 3. Gelombang radio atau Wi-Fi. Gelombang radio adalah media transmisi nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk mengirimkan data melalui gelombang elektromagnetik. 4. Satelit. Satelit adalah media transmisi yang menggunakan komunikasi satelit untuk mengirimkan sinyal data melalui luar angkasa. Materi yang ketujuh adalah saluran transmisi. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah media transmisi yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Jenis kabel tembaga terdiri dari UTP atau Unshielded Twisted Pair. Terdiri dari berbagai pasang kawat tembaga yang diisolasi dan dikelompokkan bersama. 2. STP atau Shielded Twisted Pair. Sama seperti UTP, tapi memiliki pelindung eksternal atau shield yang membantu mengurangi interferensi elektromagnetik. 3. Koaksial. Terdiri dari konduktor tengah atau inti yang dikelilingi oleh lapisan isolator, lapisan pelindung, dan pelindung luar. Kelebihan kabel tembaga. Kelebihan kabel tembaga. 1. Biaya lebih rendah. 2. Mudah diinstal. 3. Tersedia dalam berbagai jenis. Kelemahan kabel tembaga. 1. Rentan terhadap interferensi elektromagnetik. 2. Terbatas dalam jarak transmisi. 3. Perlu perawatan reguler karena bisa mengalami degradasi kualitas seiring waktu. Serat optik. Serat optik adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya. Jenis serat optik adalah multimode, adalah mengizinkan banyak mode cahaya untuk merambat melalui serat secara bersamaan. 2. Single mode, hanya mengizinkan satu mode cahaya untuk merambat melalui serat. Kelebihan serat optik. Yang pertama, kecepatan tinggi. Kedua, kapasitas tinggi. 3. Keamanan tinggi. 4. Jarak transmisi. Dan 5. Ketahanan terhadap gangguan. Kelemahan serat optik adalah biayanya tinggi. 2. Kebutuhan perawatan. 3. Kerapuhan dan ketersediaan koneksi. Gelombang radio atau Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal atau LAN atau internet tanpa kabel fisik. Teknologi Wi-Fi merupakan generasi terbaru teknologi Wi-Fi. Kelebihan, kecepatannya tinggi. Kedua, kapasitasnya tinggi. Ketiga, efisiensi energi. Ketiga, efisiensi energi. Kelemahannya memerlukan perangkat dukungan. Diperlukan perangkat dan router yang kompatibel dengan Wi-Fi 6 untuk mendapatkan manfaat penuh. Teknologi Wi-Fi 5 atau generasi sebelum Wi-Fi 6. Kelebihannya kecepatannya tinggi. Cocok untuk streaming video berkualitas tinggi dan game online. 2. Stabilitas koneksi. Menawarkan koneksi yang lebih stabil dan handal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hanya kapasitas terbatas. Tidak seefisien Wi-Fi 6 dalam bentuk menangani banyak perangkat dalam satu jaringan. Kelebihan Wi-Fi. Kelebihan Wi-Fi adalah koneksi nirkabel, tidak memerlukan kabel fisik. Kedua, kemudahan instalasi. Instalasi dan konfigurasi yang mudah tanpa perlu kabel. Ketiga, jangkauan. Mampu menyediakan jaringan nirkabel di area yang luas. Kelemahan Wi-Fi adalah kecepatan terbatas. Meskipun telah berkembang pesat, kecepatan Wi-Fi mungkin masih lebih lambat dibandingkan dengan kabel fisik. 2. Interferensi.
Interferensi dari perangkat lain dan struktur bangunan dapat mengganggu kualitas sinyal. Ketiga, keamanan. Rentan terhadap serangan keamanan jika tidak diatur dengan benar. Satelit. Satelit adalah perangkat yang mengorbit bumi atau benda langit lainnya dan digunakan untuk komunikasi jarak jauh, observasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Jenis satelit terbagi menjadi dua. Yang pertama, satelit geostasioner atau mengorbit bumi pada ketinggian yang tetap dan sejajar dengan ekuator. 2. Satelit LEO atau Low Earth Orbit, mengorbit bumi pada ketinggian yang lebih rendah dan bergerak dengan cepat. Kelebihan satelit adalah jangkauan global. Satelit dapat memberikan jangkauan komunikasi dan layanan di seluruh dunia, termasuk daerah terpencil. Kedua, kemampuan jarak jauh. Satelit memungkinkan komunikasi dan pengamatan jarak jauh. Ketiga, kepastian komunikasi, terutama satelit geostasioner yang menawarkan koneksi yang stabil dan handal untuk komunikasi jarak jauh. 4. Pengawasan bumi. Satelit observasi bumi dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan. Kelemahan satelit, yang pertama biayanya tinggi, kedua latensi, ketiga keterbatasan kapasitas, dan keempat sensitif terhadap gangguan cuaca. Baik, itulah penjelasan beberapa materi yang pernah saya pelajari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.